Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan caranya membuat teks berkolom di Microsoft Word. Namun seperti biasanya saya ingatkan, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk dulu ke Microsoft Word kita. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013 ya. Untuk membuat teks berkolom di Microsoft Word ini sangatlah mudah. Jadi caranya, silahkan kalian arahkan kursor kalian ke menu pack layout di sini. Nah, jika sudah, kalian klik ikon kolom di sini. Oke, kalau kita perhatikan di situ ada 1, 2, 3 left dan right ya. Nanti kita akan klik satu persatu untuk melihat perbedaannya ya. Nah, kalau one kita klik nih, kalau seperti ini tidak bakal muncul perbedaannya, karena ini menunjukkan kalau kayak balik ke asal satu kolom tampilannya seperti itu. Dan jika kita klik yang 2 atau 2 ini, baru akan kelihatan seperti apa perbedaannya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat melalui preview di sini. Ini dia tampilan seperti ini ya. Jadi terbagi 2 seperti itu. Kemudian kalau kita pilih yang 3 atau 3, tampilan akan seperti ini. Nah, lihat nih bagi 3 ya. Kita kecilkan tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya terbagi 3. Lembar kedua juga sama nih. Jadi ikutan terbagi kolomnya menjadi 3. Lalu kalau left right, kalau left seperti ini. Jadi yang sebelah kirinya itu ukuran kolomnya lebih kecil dibanding yang kanan. Begitu kalau kita pilih yang right ini, yang kanan akan menjadi lebih kecil lebar kolomnya, seperti itu. Nah, lalu kalau mau kolom ini untuk settingannya ya. Jadi kita masuk ke sini. Nah, ini sama nih pilihannya seperti tadi, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, left right, ini sama ya. Kemudian ini kalau nomor kolom nih jelas nih, mau seberapa banyak kita memberikan kolom pada teks kita. Jadi kalau kita mau kasih 4 tampilannya seperti ini previewnya. Kalau 2 ya seperti ini, sama saja dengan kita mengklik ini, sama ya. Kemudian line between ini memberikan batas di sini. Jadi ada garis panjang secara vertikal. Kita klik ya. Ini tidak ada kan garis hitam di sini. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini dia garis hitam. Tadi tidak ada kan. Ini juga tidak ada nih. Ini berhubung teksnya kurang banyak nih, jadi kayak gini deh. Jadi saya coba perbanyak ya. Saya copy paste. Nah, seperti ini line betweennya. Kita masuk lagi ke kolomnya. Masuk ke kolom untuk settingannya. Nah, kalau ini ukuran apa ya? Ukuran ini, kalau width ini untuk masalah lebar atau kecilnya ukuran kolom kita. Jadi kita tadi gunakan 2 kolom ya. Ini kita buat 3 kolomnya. Nah, ini 3 kolom ya. Jadi kalau 4 berarti luasnya lebih kecil. Jadi kalau kita buat 2, nah ini jadi 7 lebarnya. Tapi ini bisa disetting. Jadi kalau misalnya kita ingin 2 kolom, kemudian setiap kolomnya sedikit lebih kecil ya lebarnya, misal seperti ini, kita buat jadi berapa ya, 5 misal, 5. Nah, ini 5 seperti ini nih ya, kecil jadi spasinya. Kalau kita lihat seperti ini ya, nah kecil nih kayak gini, kecil, jadi lebar kolomnya itu kecil. Tapi kalau kita besarkan lagi, bagian spasi ini yang akan mengecil. Apa sih spasi ini? Spasi ini nih jarak antara kolom. Jadi kalau misalnya kolomnya lebar, ini kita buat jadi 8 ya, nih bakal terus mengecil nih ya. Batasnya 8,25 ya, nggak bisa lebih itu lagi. Bisa saja sih kolomnya jauh lebih besar atau lebih luas,
marginnya kita tuh nih kanan kiri nih dimasuk ke pack setup ya, jadi lebih kecil. Karena biasanya kan kalau kita itu dalam pengetikan standarnya itu 4-4-3-3 ya, atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Nah seperti itu. Mungkin kolomnya tidak bisa maksimalnya 8,25 itu tidak bisa. Dan lagi pula kalau terlalu luas dan spasinya seperti ini juga kurang menarik lah tampilannya. Seperti ini, lihat nempel ya kan, seperti itu. Jadi angka-angka ini yang weight ini untuk masalah lebar kecilnya untuk kolom yang kita gunakan. Kalau spacing ini untuk masalah di sini jarak ya antara kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Kemudian kalau wall dokumen, pastinya wall dokumen berarti ya seluruh teks yang ada di dokumen ini akan diberikan format kolom. Kalau di point berarti dimana kita menaruh menaruh kursor. Kita ambil contoh, kita buat kolom pertama ya, jadi buat satu kolom. Nah seperti ini satu kolom ya. Terus dan kemudian saya coba blok ini sampai di sini, kemudian saya itu masuk ke kolom lagi. Kita buat dulu, misal kita buat jadi 2 kolom di sini. Kita klik 2 kolom, kemudian ini selected text nih. Nah selected text berarti akan diberi kolom pada teks yang sudah saya blok. Kita oke kan. Nah seperti ini. Jadi bagian yang tidak diblok atau kalimat yang tidak diblok tidak akan terdapat format atau fungsi dari kolom itu tadi. Ya, seperti itu. Dan ini juga bisa berlaku untuk di sini nih, misalnya ini ya, kita besarkan dulu tampilannya. Oke ini, dan kita blok yang ini, misal ini ya, sampai sini ya. Kemudian kita masuk ke sini, misal untuk membuat judul kolom. Nah kita buat one, dan ini selected text. Oke. Nah sama ya kan. Jadi fungsi kolomnya itu tidak akan berpengaruh pada bagian yang tidak kita blok seperti ini nih. Jadi kan saya hanya blok bagian ini, jadi kemudian saya buat hanya satu kolom ya, seperti ini tampilannya. Dan kalau kita kasih fungsi seperti ini ya tidak akan berpengaruh ke lain. Kalau ini juga saya besarkan misal, nah sama, tidak akan mempengaruhi bagian teks yang sudah diberi kolom, karena yang ini sudah ibaratnya sudah terpisah dari yang lainnya. Bahkan di enter juga tidak masalah. Misal ini ya, saya taruh klik sini, kemudian saya enter satu kali, kemudian ini saya blok ya, bagian ini saya blok, kemudian saya fungsi center, kasih fungsi center. Nah ini yang akan berubah, dan ini tidak akan mempengaruhi kolom yang di samping sini, enggak. Jadi ini hanya akan berpengaruh pada bagian yang saya blok. Jadi kalau yang tidak diblok ya tidak akan pengaruh. Jadi kalau saya mau buat ini center ya ini yang center gitu. Itu juga untuk bagian ini, misal saya blok yang ini ya, kemudian saya kasih format center ya, ini yang center, yang lainnya enggak. Atau kayak kita kasih bold di sini ya sama, ini yang akan mendapatkan efek dari format yang saya kasih seperti itu. Nah seperti ini ya, ini tadi kan bagian dari halaman ini, jadi ini masih bersisa nih ke teks yang terdapat fungsi kolomnya. Ini kan tidak nih, karena berarti tadi saya ngebloknya dari sini, dari atas tadi dari halaman pertama sampai sini, hanya sampai situ, dan di sini tidak akan terkena efek dari kolom itu tadi, format kolomnya. Jadi kalau di sini ya, kalau kita ketik lagi ya tetap seperti ini tampilannya.
tidak akan mempengaruhi kolom. Maksud saya tidak akan mempengaruhi teks yang berada di kolom. Jadi sudah masing-masing dengan tempatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat isinya print preview. Nah, jadi kalau kita lihat, nah, seperti ini tampilannya. Yang perlu diperhatikan, apakah semua teks yang akan diberi kolom atau tidak, itu yang harus diperhatikan. Dan masalah ngeblok kalimatnya juga sama, itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kalian hanya ingin memberi kalimat yang halaman pertama saja untuk menjadi kolom seperti ini, 2 kolom, terus yang ini tidak, tapi kalian lupa untuk masalah bloknya itu tadi. Oke, sepertinya sampai di sini saja penjelasan saya mengenai kolom ini. Terima kasih perhatiannya. Saya ingatkan lagi, bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like-nya, dan juga share-nya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.